Anda adalah leluhur keluarga Lu dari 100.000 tahun yang lalu, tetapi Anda dipanggil oleh anggota keluarga Anda saat umur Anda hampir habis dan Anda sekarat. Ini karena setelah Anda pergi, keluarga tersebut berangsur-angsur menurun, dan tidak ada lagi Kaisar Agung yang muncul dalam 10.000 tahun, dan keluarga tersebut menghadapi bencana kehancuran. Mereka memanggil Anda di saat-saat terakhir, berharap Anda dapat menyelamatkan keluarga dari kesulitan. Namun, Anda telah menjaga jurang langit selama lebih dari 100.000 tahun. Berkat peti mati penguburan dewa, Anda dapat bertahan selama 100.000 tahun, tetapi sekarang Anda hanya memiliki satu napas tersisa. Pada saat ini, keluarga Lu telah dikepung rapat. Seluruh keluarga Lu, cepat keluar dan mati. Leluhur keluarga Lin, puncak Kaisar Agung, secara pribadi datang ke keluarga Lu. Dia keluar dari kehampaan, seperti dewa kuno, dengan tekanan tak berujung yang membuat merinding. Kata-kata pertamanya adalah ancaman untuk menghancurkan keluarga Lu. Di aula, semua anggota keluarga Lu tiba-tiba panik. Mereka sangat mengetahui kekuatan dan ketenaran leluhur keluarga Lin. Itu adalah keberadaan yang mengerikan yang berdiri di puncak Kaisar Agung, memiliki kekuatan yang menghancurkan dunia, dan dapat mengubah seluruh alam Huang Timur menjadi tanah kematian hanya dengan melambaikan tangannya. Terlebih lagi, mereka hanya keluarga Lu, dan menghadapi musuh yang begitu kuat, semua anggota keluarga Lu merasakan keputusasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, di saat-saat tegang ini, patriark keluarga Lu, Lu Tianyuan, melangkah maju. Dia menegakkan tubuhnya, dengan kilatan tekad di matanya. Leluhur Lin, keluarga kami tidak memiliki keluhan atau permusuhan dengan keluarga Anda, mengapa Anda begitu memaksakan diri? Suara Lu Tianyuan tidak rendah hati atau sombong, sementara leluhur keluarga Lin berdiri angkuh di kehampaan, menatap ke bawah dengan pandangan arogan. Dengan satu pandangan, dia membuat patriark keluarga Lu terbang mundur, lalu mendengus dingin, keturunan keluarga Lu Anda. Berani membunuh murid jenius keluarga Lin saya? Jika dendam ini tidak dibalas, bagaimana wajah keluarga Lin saya akan tersisa? Hati Lu Tianyuan tenggelam. Dia menyadari bahwa masalahnya jauh lebih serius daripada yang dia bayangkan. Dia tahu betul bahwa leluhur keluarga Lin. Apa yang disebut membunuh murid jenius keluarga Lin hanyalah alasan yang dibuat-buat, dan alasan mereka menekan langkah demi langkah. Adalah untuk warisan teknik kaisar keluarga Lu mereka, pedang suci Taisu. Sudah berbulan-bulan yang lalu. Leluhur keluarga Lin mengirim seseorang untuk memberitahu keluarga Lu bahwa mereka ingin meminjam pedang suci Taisu keluarga Lu. Namun, sebagai patriark keluarga Lu, Lu Tianyuan, bagaimana mungkin dia menyetujui permintaan yang tidak masuk akal seperti itu? Dia langsung menolaknya di tempat. Dia pikir masalah ini akan berlalu begitu saja. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa leluhur keluarga Lin akan menyerang hari ini, dan bahkan menggunakan alasan yang dibuat-buat ini untuk memusnahkan keluarga mereka. Meskipun Lu Tianyuan ingin melawan sampai akhir, melihat anggota keluarga muda yang ketakutan di belakangnya, dia hanya bisa menghela napas tanpa daya. Dia bisa mati, tetapi dia tidak bisa membiarkan anggota keluarga ini mati bersamanya. Meskipun leluhur keluarga Lin tidak tahu malu. Dia adalah pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya, bukan seseorang yang bisa dia hadapi. Sebagai puncak kuasi emperor, dia. Di depan leluhur keluarga Lin yang berada di puncak Kaisar Agung, dia seperti semut. Demi anggota keluarganya di belakangnya, Lu Tianyuan menahan amarahnya. Dan menekan nadanya, maju lagi dan berkata dengan rendah hati, mungkin ada kesalahpahaman tentang masalah ini. Keluarga Lu saya tidak akan pernah melakukan tindakan pengkhianatan seperti itu. Kuharap Tetua Lin memberimu kesempatan untuk mencari tahu kebenarannya. Ini kesalahpahaman. Tetua Lin tertawa dingin. Orang-orangku melihat langsung murid klan Lu bertindak. Apa itu bohong? Wajah Lu Tianyuan muram. Apa yang disebut melihat langsung? Tentu saja mengada-ada. Meskipun tahu Tetua Lin sengaja memfitnah, Lu Tianyuan hanya bisa menunduk. Ini mungkin seseorang yang sengaja memecah belah dan ingin menjebak klan Luku. Kumohon beri aku waktu. Aku pasti akan mengusut tuntas, dan memberi Tetua Lin penjelasan. Namun, begitu kata-katanya selesai, Tetua Lin kembali membentak. Apa? Apakah kamu meragukanku? Seiring Tetua Lin berbicara. Sebuah aura kaisar yang menakutkan menyelimuti seluruh klan Lu seperti awan hitam. Dari dalam awan hitam, sebuah tangan raksasa muncul. Seolah-olah detik berikutnya akan meratakan seluruh klan Lu. Tepat ketika semua orang di klan Lu berpikir bencana akan datang, Tetua Lin secara mengejutkan menyetujui permintaan Lu Tianyuan. Tetua Lin merenung sejenak, lalu tiba-tiba menarik kembali aura menakutkan itu dan berkata dengan dingin. Baik, aku beri kamu 3 hari. Jika setelah 3 hari tidak ada hasil, jangan salahkan aku jika bersikap kasar. Setelah itu, dia berbalik dan pergi, meninggalkan kerumunan klan Lu yang terkejut. Tak seorang pun menyangka bahwa Tetua Lin yang datang dengan ganas, benar-benar pergi begitu saja. Lu Tianyuan juga tidak percaya. Dia tahu betul orang seperti apa Tetua Lin itu, selama bertahun-tahun untuk merebut warisan dan teknik kultivasi dari klan kekaisaran yang telah menurun. Tetua Lin telah membunuh puluhan klan kekaisaran yang setara dengan klan Lu.
Sekarang Tetua Lin mengincar kitab pedang Taisu, klan Lu. Bagaimana mungkin dia menyerah begitu saja? Suasana di aula terasa berat. Semua orang tahu, jika mereka tidak dapat menemukan bantuan dalam 3 hari ini, bencana besar akan menanti klan Lu mereka. Di langit, Tetua Lin tidak pergi, tetapi duduk diam di atas awan. Di belakangnya adalah kapal terbang besar dari klan Lin, dan 3.000 penjaga klan Lin yang kuat. Tetua, mengapa masih memberi mereka 3 hari? Hanya klan Lu belaka. Bunuh saja mereka semua, lihat siapa yang berani menentang Tetua. Patriark klan Lin, yang berada di alam Kaisar Kuasi, berdiri di belakang Tetua Lin, matanya penuh kesombongan. Klan Lu hanyalah klan kekaisaran yang telah menurun. Seperti harimau ompong, bahkan tanpa perlu tetua, dia memimpin 3.000 anggota keluarga Lin di belakangnya. Penjaga sudah cukup untuk meratakan klan Lu. Namun, Tetua Lin menghentikan tindakannya dengan melambaikan tangan. Tidak masalah. Hanya belalang di akhir musim gugur, biarkan mereka melompat-lompat beberapa hari lagi. Aku juga ingin melihat siapa lagi yang berhubungan dengan klan Lu. Setelah menyelesaikan klan Lu, aku akan mencabut mereka sampai ke akar-akarnya, membasmi mereka, dan tidak meninggalkan masalah di kemudian hari. 3 hari berlalu dengan cepat, aula klan Lu diselimuti kesunyian. Para anggota klan yang pergi mencari bantuan kembali dengan kecewa. Semua keluarga kaisar yang biasanya berteman baik dan bersaudara dengan keluarga Lu, 52 kini menghindar seperti wabah. Puluhan gelombang anggota keluarga yang dikirim Lu Tianyuan berturut-turut, bahkan tidak bisa masuk ke gerbang mereka sebelum diusir. 53 melihat satu-satunya orang terakhir yang pergi meminta bantuan, Tetua Agung keluarga Lu kembali dengan kecewa. Mata semua orang di aula dipenuhi keputusasaan. 54 malam ini adalah batas waktu terakhir yang diberikan Tetua Agung keluarga Lin. Tanpa perlindungan, keluarga Lu mereka akan benar-benar musnah. 55 di aula, semua orang pucat pasi. Banyak wanita dan anak-anak sudah mulai terisak pelan. 56 Lu Tianyuan dan para tetua keluarga Lu lainnya menghela napas tanpa daya. Tepat pada saat ini, di sudut terpencil aula, 57 tiba-tiba terdengar suara dingin dan rendah. Keluarga Lu kita, mungkin masih punya harapan. 58 suara jernih itu segera menarik perhatian semua orang. Orang-orang di aula menyingkirkan tempat. Semua mata tertuju pada 59 gadis dingin yang berdiri di sudut. Lu Tianyuan juga segera melihat ke sana. Ketika dia melihat bahwa yang berbicara ternyata adalah putri kesayangannya, 60 yang paling dia sayangi, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan bersemangat. Linglong, apa katamu barusan? 61 Lu Linglong di sudut perlahan berjalan keluar. Ayah, dan para tetua sekalian, 62 apakah kalian lupa? Keluarga Lu kita juga punya kaisar. Begitu Lu Linglong selesai berbicara, 63 semua orang di aula bingung. Kekuatan terkuat keluarga Lu adalah kaisar setengah langkah, yaitu Patriark Lu Tianyuan dengan kultivasi kaisar semu. 64 selain Lu Tianyuan, keluarga Lu memiliki 8 tetua lainnya dengan kultivasi kaisar semu, yang saat ini berada di aula ini. 65 meskipun keluarga Lu mereka adalah keluarga kaisar, kaisar terakhir mereka sudah 10.000 tahun yang lalu. 66 sejak 10.000 tahun yang lalu, kaisar terakhir keluarga Lu terpaksa meninggalkan keluarga dan pergi sendirian ke jurang langit untuk menjaga pintu masuk wilayah asing. 67 dan sekarang sudah 10.000 tahun. Keluarga Lu mereka tidak pernah lagi memiliki kaisar baru. Namun, Lu Linglong yang baru berusia 13 tahun secara mengejutkan 68 menyatakan dengan yakin bahwa keluarga Lu mereka juga memiliki kaisar. Semua orang di aula mengira gadis kecil ini mengigau karena mengantuk. 69 Lu Tianyuan menghela napas, melangkah maju, mengusap kepala gadis kecil itu, dan memaksakan senyum lembut sambil berkata, 70, baiklah, aku tahu kamu khawatir untuk semua orang. Tapi kita semua tahu kekuatan keluarga Lu. 71 kamu masih kecil, ini bukan urusanmu. Kembali saja. 72 nanti dengarkan pengaturan semua orang. Gadis ini punya ide sendiri sejak kecil. Tanpa perawatan kami nanti, 73 kamu harus hidup dengan baik. Begitu kata-kata itu keluar, tatapan Lu Tianyuan tertuju pada 74 tetua ke-8 di sampingnya, dan dia menugaskannya dengan ekspresi serius. Tetua ke-8, bawalah anak-anak kecil ini pergi melalui jalan rahasia. 75 setelah meninggalkan tempat ini, ubah identitasmu, hidup dengan baik, dan jangan. Sekarang, satu persatu, mereka menghindarinya seperti wabah. Puluhan gelombang anggota keluarga yang dikirim Lu Tianyuan bahkan diusir sebelum mereka sempat masuk ke rumah lawan. Melihat orang terakhir yang pergi mencari bantuan, Tetua Agung keluarga Lu kembali dengan kekecewaan, mata semua orang di aula dipenuhi keputusasaan. Malam ini adalah batas waktu terakhir yang diberikan leluhur keluarga Lin kepada mereka. Jika mereka tidak menemukan perlindungan, keluarga Lu mereka akan benar-benar punah. Di aula, semua orang pucat pasi, banyak wanita dan anak-anak mulai terisak pelan. Lu Tianyuan dan para tetua keluarga Lu lainnya juga menghela napas tanpa daya. Tepat pada saat itu, di sudut terpencil aula, tiba-tiba terdengar suara yang jernih, dingin, dan dalam. Keluarga Lu kita, mungkin masih punya kesempatan. Suara jernih ini segera menarik perhatian semua orang. Orang-orang di aula memberi jalan, semua mata tertuju pada
Gadis jernih dan dingin yang berdiri di sudut. Lu Tianyuan juga segera melihat ke sana, ketika dia melihat bahwa orang yang berbicara itu ternyata adalah putri kesayangannya. Yang paling dia sayangi, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan penuh semangat. Linglong, apa yang baru saja kamu katakan? Lu Linglong, yang berdiri di sudut, perlahan melangkah keluar. Ayah, dan para tetua sekalian. Apakah kalian lupa? Keluarga Lu kami juga punya kaisar agung. Setelah Lu Linglong selesai berbicara, semua orang di aula menjadi bingung. Yang terkuat di keluarga Lu adalah kaisar setengah langkah, yaitu Patriark Lu Tianyuan dengan kultivasi kaisar semu. Selain Lu Tianyuan, keluarga Lu memiliki 8 tetua dengan tingkat kultivasi kaisar semu, yang semuanya hadir di aula ini. Meskipun keluarga Lu adalah klan kaisar, kaisar agung terakhir mereka telah berlalu 100.000 tahun yang lalu. Sejak kaisar agung terakhir keluarga Lu terpaksa meninggalkan keluarga 100.000 tahun lalu, dan pergi sendirian ke Tianyuan untuk menjaga pintu masuk wilayah asing. Kini 100.000 tahun telah berlalu, dan keluarga Lu tidak pernah lagi melahirkan kaisar agung baru. Namun, Lu Linglong yang baru berusia 13 tahun. Dengan yakin berkata bahwa keluarga Lu mereka memiliki kaisar agung. Semua orang di aula waktu mengira gadis kecil ini masih mengantuk. Lu Tianyuan menghela napas, melangkah maju, mengusap kepala gadis kecil itu, dan memaksakan senyum tipis dengan lembut berkata, "Baiklah, aku tahu kamu khawatir untuk kami semua. Tapi kekuatan keluarga Lu, kita semua tahu. Kau masih kecil, ini bukan urusanmu. Kembalilah. Aku akan mengikuti pengaturan kalian nanti. Kau gadis kecil yang punya keinginan sendiri sejak kecil, setelah kami tidak ada untuk menjagamu. Kau harus hidup dengan baik." Begitu perkataannya selesai, tatapan Lu Tianyuan tertuju pada samping. Kepada tetua ke-8, dengan ekspresi serius, dia memerintahkan, "Tetua ke-8, bawalah anak-anak ini keluar melalui terowongan rahasia. Setelah meninggalkan tempat ini, jangan ungkapkan identitasmu, hiduplah dengan baik, jangan pikirkan balas dendam. Selama mereka bisa hidup dengan baik, melanjutkan garis keturunan keluarga Lu kami, bahkan jika mereka sampai ke alam baka nanti. Kita juga bisa memberi penjelasan kepada leluhur dari generasi ke generasi. Leluhur keluarga Lin tidak dapat dihalangi, jadi ketika mengatur anggota keluarga untuk mencari bantuan keluar. Lu Tianyuan sudah mulai mengatur jalan keluar, memilih lebih dari 100 pemuda dari keluarga untuk dibawa oleh tetua ke-8 melarikan diri melalui jalur rahasia. Namun, ketika tiba saatnya untuk melaksanakan rencana tersebut, para pemuda ini satu persatu bersikeras untuk tidak pergi. Lu Linglong dengan cemas menarik lengan ayahnya dan berkata lagi, "Ayah, semua yang baru saja aku katakan itu benar. Bukankah keluarga Lu kita masih memiliki leluhur kaisar agung? Leluhur Lu Xuan yang pergi ke Tianyuan 10.000 tahun lalu untuk menjaga pintu masuk domain asing itu?" Mendengar 4 kata leluhur Lu Xuan, semua orang di aula utama serempak memandang Lu Linglong. Mereka baru teringat bahwa keluarga Lu mereka ternyata masih memiliki leluhur kaisar agung. "Patriark, Linglong benar. Leluhur Lu Xuan adalah kaisar agung keluarga Lu kita. Konon leluhur Lu Xuan adalah kaisar terkuat 100.000 tahun lalu. Keluarga-keluarga yang hidup abadi dan aliran-aliran abadi. Takut leluhur Lu Xuan menjadi kaisar tertinggi, mengancam kedudukan mereka. Itulah sebabnya mereka mengorbankan seluruh keluarga Lu dan keadilan umat manusia. Memaksa leluhur Lu Xuan pergi dari keluarga untuk menjaga Tianyuan. Leluhur Lu Xuan adalah kaisar terkuat 10.000 tahun yang lalu. Jika dia masih ada. Hanya seorang leluhur keluarga Lin saja apalagi yang perlu ditakuti? Para tetua yang tadi mukanya pucat pasi sekarang bersemangat bukan kepalang. Mereka semua pernah mendengar legenda leluhur Lu Xuan. 10.000 tahun lalu, keluarga Lu memiliki kaisar terkuat yang menekan dunia, yang pertama dalam kekuatan tempur. Konon Lu Xuan pernah bertarung sendirian dengan pedang di lautan dunia, membunuh kaisar kuno ras asing sampai mereka tidak berani melangkah setengah langkah melewatin batas. Beberapa orang bahkan memanggilnya kaisar terlarang. Di era 100.000 tahun lalu, tidak ada seorang pun selain kaisar agung yang mampu menekan kehebatan kaisar agung Lu Xuan. Namun, karena popularitasnya yang meluas, kebangkitan Lu Xuan yang cepat membuat keluarga abadi dan sekte abadi merasa terancam. 4 keluarga abadi dan 3 sekte abadi. 7 kaisar dikerahkan. Memaksa Kaisar Lu Xuan untuk pergi ke Tianyuan dan menjaga pintu masuk wilayah asing. Kaisar Lu Xuan pergi dan tidak pernah terdengar lagi. Perlahan-lahan, bahkan anggota keluarga Lu sendiri lupa akan keberadaan leluhur Lu Xuan. Bahkan sesekali menyebut leluhur Lu Xuan. Mereka semua berpikir leluhur Lu Xuan sudah lama mati di Tianyuan. Namun, saat ini, pada saat kritis kelangsungan hidup keluarga Lu, nama leluhur Lu Xuan seperti jerami penyelamat. Memberi semua anggota keluarga Lu secercah harapan. Namun, antusiasme semua orang dengan cepat mereda. Jika leluhur Lu Xuan masih hidup, tentu saja dia tidak akan takut pada leluhur Lin. Hanya saja leluhur Lu Xuan sudah setidaknya 100.000 tahun yang lalu. Bahkan jika dia adalah seorang kaisar, dia pasti sudah lama meninggal karena usia tua. Lu Tianyuan menghela napas dan harus memecahkan fantasi klannya. Mereka, para kuasi kaisar,
hanya memiliki usia hidup 10.000 tahun. Meskipun usia hidup kaisar lebih lama daripada kuasi kaisar, itu tidak akan melebihi 50.000 tahun. Kaisar terkuat sepanjang masa. Bahkan yang terpanjang usianya tidak melebihi 100.000 tahun. Tentu saja, mereka yang melanjutkan hidup dengan cara lain setelah usia mereka mencapai batas tidak termasuk. Beberapa kaisar kuno demi memperpanjang umur, mereka bahkan bisa dengan gila memanen nyawa manusia, mengambil esensi kehidupan untuk memperpanjang umur mereka sendiri. Para kaisar yang memperpanjang umur dengan cara kejam ini, memang benar-benar memiliki harapan untuk hidup hingga 100.000 tahun, tetapi meskipun mereka berharap leluhur Lu Xun masih hidup, dan bisa muncul pada saat kritis ini untuk membalikan keadaan dan menyelamatkan keluarga Lu, mereka juga tidak ingin leluhur mereka benar-benar menjadi kaisar kejam yang memanen nyawa manusia, dan menjarah esensi kehidupan untuk memperpanjang umur mereka sendiri. Saat harapan di mata semua orang pupus, Lu Linglong kembali berkata, "Terlepas dari apakah leluhur Lu Xun masih hidup atau tidak, kita harus mencobanya. Jika leluhur masih hidup, kita semua mungkin tidak perlu mati." Semua orang yang sudah tidak berharap pada leluhur Lu Xun, ketika mendengar saran Lu Linglong, mata mereka kembali berbinar. Kepala keluarga, Linglong kecil benar, mencoba tidak ada ruginya. Mari kita coba. Jika leluhur Lu Xun benar-benar mati, itu berarti keluarga Lu kita memang ditakdirkan mengalami malapetaka ini. Baik hidup maupun mati, kita akan menerimanya. Tapi jika leluhur Lu Xun masih hidup, suara terhenti di sini. Semua orang tahu ini hanyalah angan-angan mereka. Leluhur Lu Xun, meskipun pernah menjadi kaisar terkuat, seharusnya tidak bisa hidup hingga 100.000 tahun. Namun, bagi keluarga Lu saat ini, tidak ada yang lebih buruk dari situasi mereka saat ini. Meskipun tahu tidak ada harapan, semua orang masih tidak bisa menahan diri untuk tidak mencoba. Saat ini, Lu Tianyuan juga tergerak, tetapi dia masih menggelengkan kepala dan menghela napas. Sayangnya, keluarga Lu kita tidak memiliki sesuatu untuk menghubungi leluhur Lu Xun. Sekalipun leluhur Lu Xun masih hidup, kita tidak mungkin bisa menghubunginya dalam sekejap mata. Harapan yang baru saja tumbuh di hati semua orang kembali padam seperti disiram air dingin. Leluhur Lu Xun, bahkan jika dia masih hidup, pasti berada di Tianyuan, lebih dari 108.000 mil jauhnya dari alam Donghuang kita. Dengan beberapa dinding dunia memisahkannya. Tanpa alat ajaib untuk berkomunikasi, kita sama sekali tidak bisa menghubunginya. Saat semua orang terlihat putus asa, Lu Linglong tiba-tiba berkata, "Kita bisa menggunakan pemanggilan garis keturunan. Leluhur Lu Xun adalah seorang kaisar, dan terhubung dengan garis keturunan kita. Selama menggunakan pemanggilan garis keturunan, bahkan terpisah oleh langit dan bumi, kita bisa menghubunginya." Setelah dia berbicara, semua orang tampak bingung. Lu Tianyuan juga bertanya dengan heran. "Linglong, apakah pemanggilan garis keturunan yang kamu sebutkan benar-benar bisa menghubungi leluhur Lu Xun?" Lu Tianyuan tampak tidak percaya. Bahkan dia, seorang ahli di puncak kuasi kaisar, belum pernah mendengar tentang pemanggilan garis keturunan. Sedangkan putrinya, Lu Linglong, yang baru berusia 12 tahun, malah tahu tentang pemanggilan garis keturunan. Beberapa tetua lainnya juga menatap Lu Linglong dengan penuh keraguan. Mereka juga belum pernah mendengar tentang pemanggilan garis keturunan. Dan semakin tidak percaya bahwa hanya dengan kekuatan garis keturunan saja bisa terhubung melintasi dinding dunia, mengabaikan jarak ruang, dan menghubungi leluhur Lu Xun yang berjarak 108.000 mil. Semua ini tidak diragukan lagi adalah fantasi, untuk menghilangkan keraguan semua orang. Lu Linglong hanya bisa menjelaskan, metode pemanggilan darah ini saya lihat dari sebuah buku kuno keluarga. Menurut buku kuno tersebut, ada hubungan darah antara Kaisar Agung dan keturunan langsung. Selama pemanggilan darah dilakukan dengan metode khusus, mereka dapat dihubungi bahkan dari jarak jutaan mil. Tentu saja, apakah berhasil atau tidak, harus dicoba untuk mengetahuinya. Melihat Lu Linglong tidak merona dan jantungnya tidak berdebar, sepertinya dia tidak berbohong. Meskipun Lu Tianyuan sedikit curiga, dia tetap mengangguk dan berkata, "Baiklah, mari kita coba sesuai katamu. Jika kita tidak bisa menghubungi leluhur Lu Xun, kalian segera pergi, agar tidak berlarut-larut." Sebagai kepala keluarga, Lu Tianyuan secara pribadi mengangguk. Dan para anggota keluarga juga menatap Lu Linglong dengan penuh semangat. 8 tetua bahkan bergegas maju dan bertanya, "Linglong kecil, cepat katakan. Bagaimana cara melakukan pemanggilan darah ini? Apapun yang harus dilakukan, biarkan kami para tetua ini melakukannya terlebih dahulu. Sebelum darah kami para tetua ini habis, kalian para generasi muda tidak akan dibutuhkan." Waktu mendesak. "Linglong kecil, cepat katakan, apa yang harus dilakukan agar kita bisa menghubungi leluhur Lu Xun?" Sekejap, semua anggota keluarga di aula ini berdiri dan bahkan bersedia menyumbangkan seluruh darah mereka untuk memanggil leluhur Lu Xun. Melihat ketulusan para anggota keluarga ini, Lu Linglong juga merasa tersentuh. Dia melambaikan tangan untuk menghentikan semua orang. Lalu perlahan menjelaskan, pemanggilan darah hanya membutuhkan setetes darah esensi primal. Namun, anggota keluarga yang dapat melakukan pemanggilan darah ini haruslah orang yang paling dekat dengan leluhur Lu Xun,
dan semakin tinggi bakat praktisi. Semakin murni darahnya, semakin besar peluang keberhasilan pemanggilan darah. Setelah Lu Linglong selesai berbicara, dia menatap ayahnya, Lu Tianyuan. Ayah, kau pasti tahu, sekarang di keluarga Lu kita. Garis keturunan mana yang paling dekat dengan leluhur Lu Xuan? Dan tidak boleh lebih dari 10 generasi. Setelah 10 generasi tidak bisa lagi melakukan pemanggilan darah. Mendengar penjelasan Lu Linglong, Lu Tianyuan sedikit mengerutkan kening, berpikir sejenak, lalu berkata, biarkan aku yang melakukannya. Garis keturunan kita ini diturunkan dari leluhur Lu Xuan, dan sampai padaku tepat generasi kelima. Jika sesuai katamu, aku memiliki peluang terbesar untuk melakukan pemanggilan darah. Lu Linglong tidak menyangka bahwa leluhur mereka hanya generasi kelima sampai ayahnya. Ini berarti tidak hanya Lu Tianyuan yang bisa melakukan pemanggilan darah, tetapi dia juga bisa memanggil leluhur Lu Xuan. Dan dibandingkan dengan Lu Tianyuan, peluangnya untuk memanggil leluhur Lu Xuan jelas lebih besar. Melihat ayahnya mengambil tugas memanggil leluhur Lu Xuan, Lu Linglong memutar matanya dan berkata, karena garis keturunan kita ini yang paling dekat dengan leluhur Lu Xuan, maka ayah tidak perlu repot. Meskipun pemanggilan darah hanya membutuhkan setetes darah esensi primal. Namun seluruh proses pemanggilan masih membutuhkan kekuatan, saat ini situasinya genting. Ayah tetap harus menyimpan kekuatan. Adapun memanggil leluhur Lu Xuan, biarkan aku mencobanya. Setelah kata-kata itu terucap, tanpa menunggu Lu Tianyuan menghentikannya, Lu Linglong sudah memikirkan kata-kata yang tepat, dan mendahuluinya untuk berkata, lagi pula, pemanggilan garis keturunan ini hanya aku yang tahu. Menjadi paling cocok bagiku untuk melakukan pemanggilan garis keturunan. Namun nanti saat melakukan pemanggilan garis keturunan, aku masih harus meminta ayah dan para tetua untuk melindungiku. Begitu pemanggilan dimulai, jangan sampai terganggu oleh kekuatan luar. Meskipun Lu Tianyuan ingin menghentikan putrinya. Setelah ragu sejenak, dia hanya bisa menghela napas dan maju untuk menasihati. Hati-hati dengan segalanya. Jika tidak berhasil, segera akhiri, bahkan jika leluhur Lu Xuan tidak bisa dipanggil, tidak apa-apa. Aku sudah mengatur jalan keluar untuk kalian. Selama kalian meninggalkan keluarga Lu, kalian menyembunyikan nama dan identitasmu. Kalian juga bisa hidup dengan baik. Di depan pertempuran besar, sebagai kepala keluarga Lu Tianyuan harus menyimpan kekuatannya. Dalam kondisi terbaik untuk menghadapi pertempuran hidup dan mati yang akan datang, meskipun dia tahu dia bukan lawan leluhur keluarga Lin, dia tidak akan mundur sedikit pun. Dia dan anggota keluarga Lu yang tersisa di aula, tugas terbesar mereka adalah menahan leluhur keluarga Lin dan para ahli keluarga Lin. Untuk memberi waktu sebanyak mungkin bagi penatua ke-8 yang akan melarikan diri dan keturunan keluarga Lu, semakin mereka bisa menahan 1 menit. Semakin besar kemungkinan anggota keluarga Lu untuk melarikan diri, semakin besar kemungkinan untuk bertahan hidup. Jadi meskipun dia enggan membiarkan putrinya mengambil risiko, dia terpaksa membuat keputusan yang kejam. Di langit, mata leluhur keluarga Lin yang tertutup tiba-tiba terbuka. 2 sinar tajam menyinari awan seperti sinar matahari. Leluhur, ada apa? Apakah keluarga Lu melakukan sesuatu? Kepala keluarga Lin yang berjaga di samping melihat gerakan leluhurnya dan buru-buru maju untuk bertanya. Tidak ada, hanya sekumpulan kepiting dalam toples yang berjuang sekarat, tidak bisa membuat gelombang. Leluhur keluarga Lin mencibir dingin. Meskipun jauh di langit, dia tahu segalanya yang terjadi di aula keluarga Lu. Mengetahui bahwa keluarga Lu berangan-angan memanggil Kaisar Agung Lu Xuan 10.000 tahun yang lalu, leluhur keluarga Lin mendengus menghina. 10.000 tahun? Lu Xuan itu mungkin sudah menjadi abu, aku ingin melihat apa yang bisa kalian panggil. Di aula keluarga Lu Linglong mulai melakukan pemanggilan garis keturunan. Meskipun dia tahu metode pemanggilan garis keturunan ini berhasil. Namun dia tidak berani menjamin, setelah 10.000 tahun berlalu, apakah leluhur Lu Xuan masih hidup. Jika leluhur Lu Xuan sudah mati, maka tentu saja dia tidak akan bisa memanggil dengan sukses. Namun kini keluarga Lu telah mencapai titik kritis hidup dan mati. Apakah berhasil atau tidak, tetap harus dicoba. Lu Linglong menarik napas dalam-dalam, mengedarkan esensi darahnya. Mulai mengukir formasi pemanggilan di dalam tubuhnya. Meskipun di kehidupan sebelumnya Lu Linglong belum pernah mempelajari formasi semacam ini, namun kultivasinya dalam bidang formasi. Di seluruh alam atas, hanya sedikit yang bisa menandingi dia. Dalam sekejap mata, formasi pemanggilan yang diukir dengan esensi darah itu telah terbentuk. Saat formasi berhasil, Lu Linglong jelas merasakan bahwa beberapa aura samar tampaknya bangkit dari dalam garis keturunannya. Ini adalah garis keturunan Kaisar Agung. Tampaknya leluhur Lu Xuan benar-benar masih hidup. Lu Linglong merasa gembira. Leluhur Lu Xuan dari 100.000 tahun lalu benar-benar masih hidup. Dia tidak segera menyampaikan kabar gembira itu kepada semua orang. Bagaimanapun, dia sekarang hanya tahu dari aura garis keturunan di tubuhnya bahwa leluhur Lu Xuan masih hidup, tetapi dia tidak tahu persis bagaimana situasi leluhur Lu Xuan saat ini. Bagaimanapun, 100.000 tahun telah berlalu, dan leluhur Lu Xuan bisa hidup saja sudah merupakan keajaiban. Bahkan jika leluhur Lu Xuan hidup, dia mungkin tidak dalam kondisi yang baik.
Mungkin leluhur Lu Xuan sekarang hanya bisa bertahan hidup dengan satu napas tersisa. Apakah dia bisa melewati bencana ini? Semuanya tergantung pada leluhur Lu Xuan. Lu Linglong menarik napas dalam-dalam dan mulai menggunakan teknik rahasia untuk memanggil leluhur Lu Xuan melalui garis keturunannya. Di langit, leluhur keluarga Lin dengan tenang mengamati pergerakan di aula keluarga Lu. Meskipun dia tahu bahwa Lu Linglong sedang menggunakan pemanggilan garis keturunan, dia tidak berniat untuk menghentikannya. Menurutnya, pemanggilan garis keturunan ini tidak masuk akal. Terlebih lagi, dia tidak percaya bahwa Kaisar Agung Lu Xuan dari 100.000 tahun lalu masih hidup. Lin Yuan, beri mereka peringatan. Leluhur keluarga Lin memandang ke belakang. Tetua klan keluarga Lin, Lin Yuan berkata dengan suara berat, sesuai perintah. Tetua klan keluarga Lin, Lin Yuan, turun dari awan. Dan dalam sekejap, sosoknya mendarat di atas keluarga Lin. Munculnya seorang ahli di puncak Kaisar Semu seketika membuat para anggota keluarga Lu di aula merasa sangat ketakutan. Untungnya, Lu Tianyuan melangkah maju, mengaktifkan aura Kaisar Semunya. Dan aura kuat yang menekan anggota keluarga Lu berhasil ditahan olehnya. Tetua klan keluarga Lin pasti sudah datang. Beberapa tetua, ikuti aku keluar. Lu Tianyuan tampak muram. Meskipun sama-sama klan kekaisaran, kekuatan keluarga Lin jauh lebih kuat daripada keluarga Lu. Anggota terkuat di keluarga Lu hanyalah dia, tetua klan keluarga Lu, yang berkultivasi di puncak Kaisar Semu. Adapun 8 tetua lainnya, kekuatan mereka hanya di tahap awal Kaisar Semu, sementara keluarga Lin memiliki 7 atau 8 orang di puncak Kaisar Semu. Namun, ini belum yang paling mengerikan. Fondasi terbesar keluarga Lin adalah ahli Kaisar Agung mereka. Keluarga Lin saja memiliki 4 Kaisar Agung. Inilah alasan mengapa keluarga Lin bisa begitu merajalela selama bertahun-tahun. Keluarga Lin, yang dijaga oleh 4 Kaisar Agung, memiliki prestise lebih dari 10 klan kekaisaran. Bahkan banyak orang berpikir bahwa keluarga Lin sudah memenuhi syarat untuk menggantikan 10 klan kekaisaran. Lu Tianyuan memimpin 8 tetua keluar dari aula. Menatap serius ke arah tetua klan keluarga Lin di langit. Lin Yuan berkata sambil tersenyum, tetua klan Lin datang jauh-jauh. Keluarga Lu kami tidak melayani dengan baik, mohon maafkan tetua klan Lin. Lin Yuan di langit mengabaikan sikap rendah hati Lu Tianyuan sama sekali, mendengus dingin dari atas, dan berkata dengan arogan, tinggal 2 jam lagi sampai subuh. Jika keluarga Lu Anda tidak memberi kami penjelasan, maka bersiaplah untuk dihancurkan. Mendengar kata, dihancurkan. Kedelapan tetua mengepalkan tinju dengan marah, Lu Tianyuan juga sangat marah, tetapi dia tidak bisa langsung menunjukkan permusuhan. Bagaimanapun, para junior keluarga Lu belum pergi dengan aman. Patriark Lin, ini hanyalah kesalahpahaman. Mengapa Patriark Lin tidak turun untuk minum teh? Kita bisa berbicara dengan jelas, dan menyelesaikan kesalahpahaman. Bagaimana? Kekuatan keluarga Lin sangat besar, keluarga Lu tidak mampu menolaknya. Lu Tianyuan hanya bisa berbicara sambil tersenyum. Lu Tianyuan, jika kamu tahu diri lebih awal, mengapa kamu berakhir seperti ini? Patriark keluarga Lin, Lin Yuan, mencibir. Beberapa bulan yang lalu, dia, Patriark keluarga Lin, secara pribadi datang ke keluarga Lu untuk meminjam Tai Su Sword Cannon, tetapi ditolak langsung oleh Lu Tianyuan. Saat itu, dia bersumpah akan menghancurkan keluarga Lu. Bagaimana dia bisa memberi Lu Tianyuan kesempatan untuk bernegosiasi? Ya. Saat itu, saya tidak mengerti apa-apa. Saya harap Patriark Lin memiliki hati yang besar, beri kami sedikit waktu lagi. Demi seluruh keluarga di belakangnya, Lu Tianyuan hanya bisa terus tersenyum. Cukup. Lu Tianyuan, kita semua orang pintar, mari kita bicara terus terang. Selama Anda menyerahkan Tai Su Sword Cannon dan senjata kekaisaran penjaga keluarga Lu Anda, saya mungkin bisa memohon kepada leluhur, untuk memberi keluarga Lu Anda jalan keluar. Patriark keluarga Lin, Lin Yuan, memotong ucapan Lu Tianyuan dengan teriakan dingin, dan langsung menyatakan tuntutannya. Bahkan jika dia sudah tahu tujuan keluarga Lin. Wajah Lu Tianyuan tenggelam. Sebelumnya dia menolak permintaan Lin Yuan, tetapi sekarang dia tidak bisa terus menolaknya. Tentu saja, memintanya untuk menyerahkan Tai Su Sword Cannon dan senjata kekaisaran penjaga keluarga Lin adalah sesuatu yang tidak bisa dia lakukan dengan cara apapun. Patriark Lin, jika Anda benar-benar menginginkan Tai Su Sword Cannon dan senjata kekaisaran penjaga keluarga Lu kami, itu bukan tidak mungkin, tetapi saya harap Patriark Lin dapat memberi jalan keluar bagi keluarga Lu kami terlebih dahulu. Jika Anda dapat memberi jalan keluar bagi keluarga Lu kami, Tai Su Sword Cannon dan senjata kekaisaran penjaga keluarga Lu, saya pasti akan menyerahkannya dengan kedua tangan, kata Lu Tianyuan sambil memutar matanya. Dia sedang menguji batas keluarga Lin. Patriark keluarga Lin, Lin Yuan, bukannya bodoh, bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa Lu Tianyuan menunda-nunda waktu. Ingin memberi cukup waktu bagi keturunan keluarga Lu yang melarikan diri. Dia mencibir dingin. Satu kalimat mematahkan semua fantasi Lu Tianyuan. Lu Tianyuan, jangan bermain trik denganku. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan?
Izinkan saya memberitahu Anda, saluran rahasia keluarga Lu Anda sudah lama di bawah pengawasan keluarga Lin kami. Jika Anda benar-benar berani membiarkan keturunan keluarga Lu itu melarikan diri melalui saluran rahasia, mereka hanya akan menemui jalan buntu. Kata-kata patriar keluarga Lin selesai, wajah Lu Tianyuan dan kedelapan tetua pucat pasi. Saluran rahasia adalah rahasia terbesar keluarga Lu mereka. Tetapi sekarang rahasia terbesar ini, ternyata sudah lama dikuasai oleh keluarga Lin. Semua anggota keluarga Lu di aula utama mendengar kata-kata patriar keluarga Lin, wajah mereka pucat pasi. Keluarga Lin ingin memusnahkan keluarga Lu mereka. Seketika, banyak anggota keluarga mulai terisak lagi. Lu Tianyuan tidak menyangka. Langkah cadangan yang telah disiapkannya juga diketahui oleh keluarga Lin. Pada saat ini, dia malah merasa lega. Untung saja dia tidak menyuruh tetua ke-8 membawa generasi muda keluarga Lu pergi. Jika mereka benar-benar masuk ke terowongan rahasia, bagaimana akibatnya? Dia bahkan tidak berani memikirkannya. Lu Tianyuan, saya sarankan kalian lebih baik menerima nasib. Dalam 2 jam lagi, keluarga Lu kalian akan hancur lebur. Lebih baik kalian manfaatkan waktu terakhir ini baik-baik. Di langit, patriar keluarga Lin, Lin Yuan, meninggalkan sepatah kata lalu berbalik pergi. Setelah patriar keluarga Lin pergi, Lu Tianyuan tiba-tiba kehilangan semua semangatnya, cahaya di matanya seketika meredup. Sekarang satu-satunya harapan mereka hanya bisa ditumpukan pada Lu Linglong. Jika Linglong benar-benar bisa memanggil leluhur Lu Xuan dari 10.000 tahun lalu, mungkin keluarga Lu mereka masih memiliki harapan untuk hidup. Petir ungu mengamuk, guntur meraung. Ini adalah Tianyuan, di balik Tianyuan adalah lautan alam yang luas. Lautan alam memisahkan wilayah ras asing dan ras manusia, dan merupakan garis depan pertama serangan ras asing ke wilayah ras manusia. Selama jutaan tahun, tak terhitung kaisar agung ras manusia berjaga di atas lautan alam, mengorbankan kepala dan menumpahkan darah, menahan ras asing. Namun, dalam 10.000 tahun terakhir, lautan alam menjadi tenang. Semua ini hanya karena Kaisar Agung Lu Xuan dari 10.000 tahun lalu. 10.000 tahun lalu, Kaisar Agung Lu Xuan sendirian memasuki Tianyuan, menekan saluran dunia asing dengan kekuatannya sendiri. Sejak itu, ras asing bahkan tidak punya kesempatan untuk melangkah keluar dari Tianyuan, apalagi memasuki lautan alam untuk membuat masalah. Selama 10.000 tahun, lautan alam tenang, dan ras manusia juga damai. Namun, orang-orang sudah lama melupakan Kaisar Agung Lu Xuan yang mengorbankan 10.000 tahun kebebasannya. Jauh di dalam Tianyuan, sebuah peti mati raksasa pengubur dewa menekan pintu masuk ras asing. Di sekitar peti mati pengubur dewa, rantai-rantai besar membentuk sebuah formasi. Di dalam peti mati pengubur dewa yang terbuat dari perunggu, terbaring tenang sesosok tubuh yang tua renta. Inilah Kaisar Agung Lu Xuan. Tidak ada yang menyangka, 10.000 tahun telah berlalu, Kaisar Agung yang dulu ternyata masih hidup. Sekarang napasmu sangat lemah, tampak seperti akan mati, tetapi kamu masih hidup. Bahkan jika hanya tersisa satu napas, kamu tetap Kaisar Agung. Keagungan Kaisar Agung tidak boleh dilanggar, selama kamu belum benar-benar mati. Ras asing itu tidak akan pernah berani menginjakkan kaki di saluran itu setengah langkah. Kamu menghela napas, 10.000 tahun. Kaisar ini sudah tua, dan lelah. Suaramu terputus-putus, dengan kesedihan yang tak terbatas di nadamu. Selama 10.000 tahun, kamu tidak pernah melangkah keluar dari Tianyuan setengah langkah, apalagi kembali ke ras manusia. Seolah-olah dibuang. Jurang surgawi yang besar ini seperti sangkar, menjebak Kaisar Agung tak tertandingi ini dengan kuat. Dan sekarang, hidupmu akan benar-benar berakhir. Masih berani tidak punya harapan untuk kembali ke tanah air. Di dalam peti mati penguburan dewa, kau menghela napas panjang. 10.000 tahun ini, keinginan terbesarmu adalah ingin kembali ke umat manusia. Sebelum meninggal, bisa melihat lagi keluargamu, melihat lagi sesama sukumu. Demi keluarga, kau rela dibuang ke sini 10.000 tahun. Keinginan terbesar sebelum meninggal tidak lebih dari melihat lagi semua yang kau kenal. Namun keluarga yang hidup abadi itu, jalan abadi yang tak terpatahkan, sama sekali tidak akan mengizinkanmu kembali ke umat manusia. Bahkan setelah 10.000 tahun berlalu, mereka tetap tidak akan mengizinkan Lu Xuan kembali ke keluarga. Setetes air mata mengalir dari sudut matamu. Sudahlah, selama keluarga Lu aman sentosa itu sudah pantas. Namun saat kau bersiap untuk memejamkan mata lagi, dalam darahmu yang sudah hampir kering di dalam tubuh, ternyata muncul sedikit demi sedikit cahaya redup. Cahaya redup ini seperti suntikan penguat jantung yang disuntikan ke dalam darah yang kering. Sekejap membuat darahmu mendidih. Keturunanku memanggilku. Kau yang dulunya memiliki tatapan redup tiba-tiba menjadi bersemangat. 10.000 tahun. Kau mengira tidak ada seorang pun di keluarga yang masih mengingatmu. Namun sekarang kau merasakan kekuatan garis keturunan-keturunanmu. Dan dengan bantuan kekuatan garis keturunan yang redup ini, kondisi tubuhmu ternyata membaik. Meskipun hanya sedikit membaik, itu sudah membuatmu sangat bersemangat. Kau telah menunggu di sini selama 10.000 tahun,
Kesepian selama 10.000 tahun. Tidak pernah menyangka akan terjadi di saat-saat terakhir hidupmu. Menunggu panggilan garis keturunan dari keturunanmu. Kau dengan hati-hati, tidak berani mengganggu sedikitpun kekuatan garis keturunan-keturunan yang redup ini. Takut jika tidak sengaja mengganggu semuanya. Di saat yang sama, di aula keluarga Lu. Lu Linglong juga melalui panggilan garis keturunan, merasakan keberadaan leluhur Lu Xuan. Namun dia sama sekali tidak merasa senang. Dia bisa merasakan, kondisi leluhur Lu Xuan sangat buruk, sepertinya sudah di akhir hayat. Sebentar lagi akan gugur. Seorang kaisar agung yang akan gugur, bahkan jika terhubung pun tidak akan bisa membantu mereka. Apalagi mengubah kesulitan keluarga Lu. Lu Tianyuan yang terus memantau setiap gerakan putrinya, melihat perubahan ekspresi Lu Linglong saat itu. Jantungnya berdegup kencang. Dia bertanya dengan suara rendah yang sangat tegang, sudahkah terhubung dengan leluhur Lu Xuan? Melihat ayahnya yang tegang, dan tatapan penuh harap dari orang-orang keluarga Lu di sekitarnya, Lu Linglong tidak tega menghancurkan harapan terakhir mereka. Sedikitpun, lalu dia mengangguk perlahan kepada mereka. Saat melihat Lu Linglong mengangguk, seluruh aula seketika menjadi sunyi. Orang-orang keluarga Lu yang penuh harap, cahaya harapan di mata mereka semakin membesar, lalu berubah menjadi kegembiraan. Mereka tidak percaya bahwa mereka benar-benar terhubung dengan leluhur Lu Xuan. Seketika, semua anggota keluarga Lu di aula menjadi sangat bersemangat hingga gila. Hanya kepala keluarga Lu Tianyuan yang pulih dari keterkejutannya. Dengan tergesa-gesa dan hati-hati, dia bertanya, Linglong, apakah leluhur baik-baik saja? Lagi pula sudah 100.000 tahun. Lu Tianyuan bisa menebak, bahkan jika leluhur Lu Xuan masih hidup, dia mungkin tidak akan terlalu baik. Melihat ayahnya mengetahui, Lu Linglong menghela nafas tanpa daya dan berkata dengan suara rendah, leluhur sangat tidak baik. Jika tidak ada bantuan, dia mungkin akan binasa. Suaranya tidak keras. Tetapi itu terdengar jelas di telinga semua orang di keluarga Lu di aula utama. Saat mendengar bahwa leluhur akan binasa, semua anggota keluarga Lu di aula utama menangis tanpa suara. Bukan hanya karena harapan tunggal mereka untuk bertahan hidup telah hancur, tetapi juga karena mereka sedih atas nasib leluhur mereka yang akan binasa. Meskipun mereka belum pernah melihat leluhur Lu Xuan, mereka semua berterima kasih atas kebaikan besar leluhur Lu Xuan. Sejak kecil, anggota keluarga Lu ini diberitahu tentang kisah leluhur Lu Xuan. Tetua dalam keluarga memberitahu mereka bahwa leluhur Lu Xuan mengorbankan dirinya untuk memberi keluarga Lu kesempatan untuk bertahan hidup. Sekarang leluhur yang begitu tanpa pamrih, yang telah memberikan segalanya untuk keluarga Lu, akan binasa. Anggota keluarga Lu ini benar-benar sedih untuknya. Lu Tianyuan juga tidak menyangka bahwa leluhur Lu Xuan yang baru saja mereka hubungi akan binasa. Dia menghela nafas dan menatap putrinya dengan cemas, bertanya, Linglong, bisakah kita melakukan sesuatu untuk membantu leluhur? Dia mendengarnya dengan jelas. Barusan Lu Linglong berkata jika tidak ada bantuan, apakah mereka bisa memberikan bantuan kepada leluhur Lu Xuan? Lu Linglong menceritakan kebenarannya justru untuk mendapatkan bantuan dari anggota keluarga Lu ini. Dia berkata dengan suara rendah, kita dapat mengumpulkan darah esensi dari semua anggota klan dan menggunakan formasi pemanggilan garis keturunan untuk menyediakan darah esensi klan yang tak ada habisnya bagi leluhur. Selama ada cukup darah esensi, leluhur pasti akan bisa bertahan. Formasi pemanggilan garis keturunan adalah metode khusus. Membangun jembatan penghubung dari garis keturunan antara dia dan Kaisar Agung Lu Xuan. Melalui formasi garis keturunan. Tidak hanya bisa merasakan keadaan leluhur Lu Xuan dan berkomunikasi dengannya, tetapi juga menyalurkan darah esensi ke leluhur Lu Xuan melalui formasi garis keturunan. Meskipun darah esensi dari anggota keluarga Lu ini tidak dapat memperpanjang umur leluhur Lu Xuan. Namun, itu bisa menunda kecepatan penuaannya untuk sementara. Jika darah esensi klan yang cukup banyak disalurkan, mungkin leluhur Lu Xuan bisa memulihkan kekuatan tempur puncaknya. Keluarga Lu kini berada dalam bencana besar. Dengan hanya anggota keluarga Lu ini, mereka tidak akan bisa menghentikan keluarga Lin. Mereka hanya bisa menjadi korban di bawah pedang leluhur keluarga Lin. Mengumpulkan darah esensi semua anggota klan untuk disalurkan kepada leluhur Lu Xuan. Mungkin mereka masih memiliki sedikit harapan untuk bertahan hidup. Tentu saja, jika anggota keluarga Lu ini bersedia mengorbankan diri dan menyumbangkan esensi kehidupan mereka. Itu akan lebih baik. Bagi Kaisar Agung Lu Xuan yang akan binasa, esensi kehidupan jauh lebih penting daripada darah esensi. Jika dia bisa menyerap esensi kehidupan dalam jumlah besar, itu bahkan bisa memperpanjang umurnya. Leluhur Lu Xuan adalah karena umurnya mencapai batasnya. Jika dapat menyerap esensi kehidupan dalam jumlah besar, bahkan bisa memperpanjang usianya. Leluhur Lu Xuan berada di akhir usianya. Tidak dapat menghentikan hilangnya esensi kehidupan di dalam tubuh, jika dapat menyerap cukup esensi kehidupan, maka umurnya akan diperpanjang. Memulihkan kekuatan tempur bukanlah masalah. Namun, Lu Linglong tentu saja tidak bisa mengatakan untuk mengorbankan hidup anggota keluarga Lu. Oleh karena itu, dia mundur selangkah dan memilih anggota keluarga Lu untuk menyumbangkan darah esensial mereka. Meskipun ini akan memengaruhi kekuatan anggota keluarga.
Tetapi itu dapat dikompensasi melalui kultivasi di masa depan. Adapun mengorbankan hidup, itu hanya akan terjadi jika keluarga lu benar-benar berada di ambang. Hal-hal yang bisa dipertimbangkan saat berada di ambang hidup dan mati. Lu Linglong mengira akan ada beberapa hambatan jika meminta anggota keluarganya untuk menyumbangkan darah murni. Namun yang mengejutkannya, begitu suaranya menghilang, semua anggota keluarga di aula telah menggulung lengan baju mereka. Bersiap untuk mengorbankan darah murni mereka, bahkan anak-anak belasan tahun itu pun mengangkat lengan mereka dengan gagah berani. Melihat penampilan anggota sukunya, kepala keluarga Lu Tianyuan juga sangat tersentuh. Dia melambaikan tangannya agar anak-anak belasan tahun itu mundur. Biarkan anggota keluarga yang kuat berdiri di depan. Sebagai kepala keluarga, Lu Tianyuan memimpin, terus-menerus memeras esensi darahnya. Tubuh berkumpul di depan Lu Linglong. Linglong, beritahu leluhur. Keluarga Lu kami dapat menyerahkan segalanya untuk leluhur. Selama leluhur membutuhkannya, bahkan jika kami harus menyerahkan hidup kami bukanlah masalah. Lu Tianyuan bagaimanapun juga adalah seorang ahli di puncak kuasi emperor. Dia secara alami tahu apa yang paling dibutuhkan oleh seorang Great Emperor yang akan segera gugur. Selama leluhur Lu Xuan bersedia, dia bahkan dapat memimpin dalam menyerahkan esensi kehidupannya sendiri. Setelah 8 tetua juga maju untuk menyerahkan darah murni mereka. Mereka semua berkata, beritahu leluhur, kami bisa menyerahkan segalanya untuknya. Di aula keluarga Lu, setiap anggota keluarga Lu diam-diam maju untuk menyumbangkan darah murni mereka. Sejenak hanya terdengar suara darah murni menetes di seluruh aula. Pada saat yang sama, Tianyuan, Anda telah memulihkan sedikit energi di dalam peti mati penguburan dewa. Setelah merasakan bahwa garis keturunan-keturunan di dalam tubuh Anda semakin kuat, barulah Anda perlahan bertanya. Bagaimana keadaan keluarga Lu? 10.000 tahun telah berlalu. Ini adalah pertama kalinya Anda menghubungi keturunan keluarga Lu, dan Anda langsung bertanya apakah keluarga Lu baik-baik saja? Namun, setelah suara Anda jatuh, tidak ada respons untuk waktu yang lama. Hanya bisa menutup mata lagi tanpa daya. Kamu bisa merasakan bahwa kamu benar-benar telah mencapai akhir hidupmu, tubuh benar-benar tidak terkendali. Kesadaran mulai lepas kendali. Kau tahu kau benar-benar akan mati. Kematian menjelang. Kau tidak merasa sedih atau enggan. Hidup puluhan ribu tahun dalam diam, kau sudah terbiasa menghadapi hidup dan mati dengan tenang. Kini kematian datang, itu justru menjadi kelegaan bagimu. Hanya saja kau masih merasa sedikit penyesalan. Jelas-jelas sudah menghubungi keturunannya, namun kau sendiri bahkan tidak punya kesempatan untuk berbicara sepatah kata pun dengannya, dan mati begitu saja. Meninggal dengan penyesalan. Di aula keluarga Lu Linglong juga sangat cemas. Dia telah menyiapkan cukup banyak darah esensi klannya, bersiap membantu leluhur Lu Xuan pulih, namun dia dapat dengan jelas merasakan. Napas leluhur Lu Xuan semakin lemah, seolah-olah dia akan sepenuhnya binasa. Sejenak Lu Linglong berkeringat deras. Tidak, jika leluhur Lu Xuan binasa, keluarga Lu akan benar-benar tamat. Lu Linglong mendapat ide mendadak, mengirimkan suara melalui formasi panggilan darah leluhur tua. Apakah Anda masih hidup? Jika Anda tidak kembali, keluarga Lu akan punah. Napasmu yang tadinya lemah, hampir binasa, setelah mendengar seruan demi seruan ini, tiba-tiba bangkit dari peti mati penguburan dewa. Tadi kamu sudah setengah jalan ke alam baka, namun dipanggil kembali oleh seruan Lu Linglong. Keluarga Lu? Bagaimana mungkin? Kamu sangat marah, dan didukung oleh kemarahan ini. Kamu bisa kembali dari ambang kematian? Apa yang terjadi pada keluarga Lu? Suaramu bergetar karena marah. Keluarga Luku yang bermartabat adalah klan kekaisaran, jumlah anggotanya lebih dari jutaan. Bagaimana bisa punah? Mendengar pertanyaan leluhur Lu Xuan, Lu Linglong terdiam. Melalui panggilan darah, dia sekarang memiliki hubungan darah dengan Kaisar Lu Xuan. Oleh karena itu, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kondisimu masih sangat buruk, dan kamu bisa binasa kapan saja. Namun, dia juga tahu bahwa orang seperti leluhur Lu Xuan tidak bisa dibohongi begitu saja. Lu Linglong menghela napas tanpa daya dan perlahan berkata, Leluhur Lu Xuan, Anda, bersiaplah, keluarga Lu sekarang sedang menghadapi bencana kehancuran. Mendengar suara Lu Linglong, amarahmu membuncah, tubuh kekaisaran yang compang-camping kembali bergetar hebat karena kegembiraan. Sedikit kehidupan yang baru saja pulih dengan cepat menghilang. Merasakan kondisimu, Lu Linglong buru-buru mengirimkan darah esensi klannya. Setetes demi setetes darah esensi klan yang murni masuk ke dalam tubuhmu, tubuh kekaisaran mendapatkan kembali sedikit kehidupan. Kamu menenangkan emosi yang bersemangat. Merasa darah esensi klan mengalir tanpa henti. Darah kering di dalam tubuh dengan rakus menyerap kekuatan darah esensi ini, hanya dalam sekejap mata. Kamu berbicara lagi, siapa namamu? Bisa menghubungiku melalui panggilan darah. Kita seharusnya memiliki hubungan yang sangat dekat, melapor kepada leluhur, nama saya Linglong. Saya adalah generasi ke-6 keturunan Anda, leluhur, jawab Lu Linglong, dalam waktu singkat ini. Melalui pengiriman darah esensi yang tiada henti, dia bisa merasakan bahwa napas leluhur telah banyak pulih, meskipun tidak dapat memperpanjang umur leluhur Lu Xuan. Namun,
Itu juga dapat memulihkan sebagian kekuatan leluhur Lu Xuan untuk sementara, dan bertahan beberapa hari lagi tidak masalah. Dia menunduk melihat darah esensi klan yang masih tersisa lebih dari setengahnya, dan terus mengirimkannya tanpa henti. Sejak Lu Linglong menjawab, Anda tertegun, terdiam selama puluhan napas. Barulah Anda bertanya tak percaya. Kau bilang, kau adalah keturunan keenamku? Aku punya keturunan juga? Anda terkejut. Saat Anda meninggalkan keluarga Lu untuk menjaga Tian Yuan, meskipun Anda hampir berusia 3.000 tahun, Anda masih lajang dan hanya fokus pada kultivasi, belum pernah menikah. Oleh karena itu, mendengar perkataan Lu Linglong, Anda sulit menerimanya sejenak, tetapi tidak meragukan identitas Lu Linglong. Hanya keturunan Anda yang bisa menghubungi Anda melalui panggilan darah, hanya saja Anda tidak tahu. Entah betapa beruntungnya Anda di masa lalu, meninggalkan darah untuk Anda. Leluhur. Lu Linglong bingung, dia tidak akan menjawab pertanyaan ini. Apakah Anda tahu apakah Anda punya keturunan atau tidak? Hahaha, aku, Lu Xuan, juga punya keturunan. Tuhan benar-benar tidak mengecewakanku. Di dalam peti mati penguburan dewa, Anda tertawa terbahak-bahak. Anda yang tadinya tidak punya beban, kini seolah punya alasan untuk terus bertahan, bahkan demi keturunannya. Anda tidak bisa mati sekarang. Setelah tertawa terbahak-bahak, Anda menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tenang. Linglong, ceritakan situasi keluarga Lu saat ini secara rinci. Anda tidak menolak vitalitas klan yang terus mengalir masuk. Kau butuh vitalitas ini sekarang untuk sementara memulihkan kekuatan agar bisa bertahan hidup. Lu Linglong tidak berani menunda waktu. Dia menceritakan secara rinci apa yang terjadi pada keluarga Lu, terlalu sombong. Keluarga Lin. Saat aku pergi, mereka hanyalah klan kekaisaran yang tidak berarti, siapa yang memberi mereka keberanian. Sekarang mereka berani menggertak keluarga Lu. Anda meraung marah. Anda tidak menyangka keluarga Lu akan merosot ke titik ini setelah Anda pergi, dan amarah yang membara muncul di mata Anda. Keluarga yang baik, tradisi tahu yang abadi. Saat aku pergi, kalian berjanji akan menjaga kedamaian keluarga Lu selamanya. Sekarang hanya 100.000 tahun, dan keluarga Lu saya akan dibantai, Anda mengingkari janji Anda. Kalau begitu jangan salahkan aku karena mengingkari janji. Anda sangat marah. Anda melangkah keluar dari peti mati penguburan dewa. Seluruh kaisar menatap ke sini dengan ngeri, ketika mereka merasakan aura mengerikan yang familiar, setiap ras asing yang kuat. Para kaisar kuno gemetar ketakutan. Sial, sudah 10.000 tahun. Orang itu masih hidup, 10.000 tahun, kenapa dia tidak mati saja? Selama dia tidak mati, kita akan tersegel di sini dan tidak bisa melangkah sedikit pun, dia telah menyegel kita selama 100.000 tahun. Apakah ini akan tak ada habisnya lagi? Kaisar-kaisar kuno dari ras asing itu meraung marah dan tak rela. Mereka telah menunggu 10.000 tahun. Yang telah membujuk selama 100.000 tahun, menunggu saat Anda jatuh, tetapi sekarang sudah hampir. Kau yang sudah gugur ternyata hidup kembali, bagi kaum asing, ini adalah berita yang tak bisa diterima. Di dunia setelah lorong itu, para kaisar kuno dari ras asing mengamuk tak berdaya, mereka ingin keluar dari lorong ras asing. Turun ke ras manusia, tapi takut padamu, dewa pembunuh. Tepat pada saat ini. Pandanganmu menembus lorong turun ke negeri asing, bagai dewa yang tak terjangkau, memandang dunia asing ini. Tatapannya akhirnya tertuju pada seorang kaisar kuno dari ras asing. Merasakan tatapanmu, tubuh kaisar kuno dari ras asing itu sedikit bergetar. Ia tidak tahu bagaimana ia memancing dewa pembunuh ini lagi. Ia keluar dari istana dengan gelisah. Turun dari langit, saat pandangan kita bertemu, lalu tertawa dingin. Lu Xuan, kamu masih hidup? Kaisar ini mengira kamu sudah lama mati. Apa? Kau ingin berpamitan dengan kami, para musuh lamamu, sebelum ajal menjemput? Kaisar kuno ras asing ini adalah lawan lamamu, Kaisar Api Surgawi dari klan Api Surgawi. Saat kamu pertama kali tiba di Tianyuan, kamu telah membantai sebagian besar kaum mereka, hanya dengan satu pertempuran kamu berhasil membunuh 3 kaisar kuno dari klan mereka. Saat itu, Kaisar kuno Tianhuo di depan baru saja mencapai tingkat Kaisar Semu, dan Kaisar Semu dari ras asing setara dengan Kaisar Semu dari ras manusia. Kau telah membunuh 3 raja leluhur dari klan Api Langit, dia baru menjadi Raja Api Langit kuno yang baru, jadi jika dihitung dengan benar, kau adalah musuh klan Tianhuo mereka, tapi adalah dermawan Kaisar kuno Tianhuo. Jika bukan karena Lu Xuan membunuh ketiga Kaisar kuno saat itu. Bahkan tidak mungkin dia menjadi Kaisar Api Langit yang baru. Selama bertahun-tahun, Kaisar Api Langit telah memimpin para ahli suku Api Langit berkali-kali untuk mencoba melintasi celah. Tapi setiap kali mereka pulang dengan tangan kosong. Perlahan-lahan, suku Tianhuo tidak lagi berani menginjakan kaki di lorong itu. Bahkan Kaisar kuno Tianhuo ini pun sudah diam-diam bersembunyi di negeri asing ini selama puluhan ribu tahun. Sekarang aku melihatmu lagi, meskipun dia melihat tubuh kekaisaranmu yang compang-camping. Merasakan esensi kehidupanmu terus mengalir, Kaisar Purba Api Langit masih tidak berani menginjakan kaki ke dalam lorong. Orang itu adalah orang gila. Bahkan jika hanya tersisa satu napas, dia tidak berani sedikit pun lengah,
Bagaimanapun juga dia pernah melihatnya berkali-kali. Dengan sisa hidupmu kau bunuh kaisar kuno ras asing. Akhirnya kau hampir gugur, dia tinggal menunggu. Tunggu sampai kau benar-benar mati untuk bisa meninggalkan celah, keluar dari jurang langit, tidak perlu melawanmu saat ini. Dia tidak ingin menjadi korban pedangmu. Di antara ras asing, seiring kaisar kuno api surgawi berbicara, satu persatu kaisar kuno ras asing juga menoleh penuh semangat ke arah sini. Mereka semua melihat tubuh kaisarmu yang rusak, tapi tidak ada satupun yang berani melangkah ke celah, tidak ada satupun yang berani meremehkanmu. Mereka semua menunggu dengan tenang, ingin melihat apa yang akan dilakukan dirimu yang hampir gugur, keluar dari peti mati penguburan dewa saat ini. Jika biasanya, kaisar kuno api surgawi berani mengejek diri sendiri seperti ini, kau pasti akan membuat klan api surgawi melarikan diri. Namun kini kau sangat tenang. Saat ini, kau sudah bukan Lu Xuan yang dulu lagi. Setelah mengetahui apa yang terjadi pada keluarga Lu selama ini, kau sudah benar-benar berubah, karena selama ini kau dengan jujur menjaga jurang langit. Kalian berani mengganggu keluarga Luku, maka jangan salahkan aku berubah pikiran. Sekumpulan orang yang tidak tahu terima kasih. Tidak layak dilindungi oleh kaisar ini, kau keluar dari peti mati penguburan dewa, tatapan berwibawa beralih dari kaisar kuno api surgawi. Memandang dari satu persatu kaisar kuno ras asing, kemanapun tatapan itu tertuju, semua kaisar kuno ras asing merasa gelisah ketakutan. Akhirnya kau menarik tatapanmu, namun suara berwibawa bergema di seluruh alam asing, berikan aku obat keabadian. Aku akan meninggalkan jurang langit, mulai sekarang, keselamatan umat manusia. Tidak ada hubungannya lagi dengan Lu Xuan. Suaramu bergema di alam asing, makhluk-makhluk alam asing yang mendengar suaramu. Semua makhluk terkejut menatap langit, mereka semua tidak percaya bahwa dirimu yang telah menjaga selama 10.000 tahun akan mengatakan hal seperti itu. Satu persatu kaisar kuno ras asing yang menunggu untuk melihat Lu Xuan gugur, semuanya terkejut oleh kata-katamu hingga kebingungan, selama bertahun-tahun ini. Mereka juga pernah mencoba merayumu dengan obat keabadian, ingin kau melepaskan penjagaan jurang langit, namun selalu kau tolak dengan tegas. Sekarang apa yang terjadi? Apakah mereka semua berhalusinasi? Setelah sekian lama, semua kaisar kuno ras asing ini tersadar dari keterkejutan mereka, namun mereka tetap tidak percaya padamu, bahkan mengira kau menipu mereka. Kaisar kuno api surgawi bahkan berkata dengan dingin tertawa, Lu Xuan, trik seperti ini hanya bisa menipu anak berusia 3 tahun. Kau benar-benar mengira kami bodoh? Begitu perkataannya selesai, kaisar kuno ras asing lain melanjutkan perkataannya. Lu Xuan, kau ingin menipu obat keabadian di tangan kami, kan? Kami tidak bisa mengalahkanmu. Tapi itu tidak berarti kami tidak punya otak. Jangan bermimpi, kau sudah menjaga kami selama 10.000 tahun. Jika kami memberimu obat keabadian, bukankah itu berarti kau akan terus menjaga tempat ini? Lu Xuan, kau tidak mengira kami para kaisar kuno ras asing ini semuanya bodoh? Semua kaisar kuno ras asing ini tidak percaya kata-katamu. Seperti kata mereka, bahkan jika apa yang kamu katakan benar, mereka tidak akan memberimu ramuan abadi. Mereka hanya perlu menunggu dengan tenang sampai kamu mati perlahan untuk membuka kembali jalan keluar dari jurang surgawi. Jika mereka benar-benar memberikan ramuan abadi kepada Lu Xuan, itu hanya akan merepotkan diri mereka sendiri. Kamu juga sudah menduga bahwa ramuan abadi di tangan para kaisar kuno dari ras asing itu tidak mudah didapatkan. Tapi kamu sudah siap. Saat suara ejekan para kaisar kuno dari ras asing itu menghilang, kamu kembali berbicara. Suaramu bahkan lebih mendominasi dari sebelumnya. Kaisar ini tidak sedang bernegosiasi dengan kalian, kalian tidak punya pilihan. Aku hanya akan menunggu 10 napas waktu. Jika aku tidak melihat ramuan abadi, aku akan menginjakkan kaki ke alam asing. Suaramu agung dan mendominasi, membawa aura membunuh yang mengerikan. Para kaisar kuno dari ras asing yang baru saja mengejeknya. Semua panik saat mendengar kamu akan menginjakkan kaki ke alam asing. Jika dewa pembunuh ini benar-benar menginjakkan kaki ke alam asing, itu akan menjadi pertumpahan darah. Kerugian seperti itu tidak ada yang sanggup menanggungnya. Sialan, Lu Xuan gila? Bukankah dia tidak pernah menginjakkan kaki ke alam asing? Mengapa sekarang dia melanggar aturan? Jika pria ini benar-benar masuk, berapa banyak anggota sukunya yang akan mati di tangannya? Salah satu kaisar kuno dari ras asing meraung, menatap marah kaisar api surgawi yang tercengang, menyalahkannya. Api surgawi, salahkan kamu? Siapa yang kamu cari masalah? Mengapa kamu harus mencari masalah dengan dewa pembunuh ini? Jika dia benar-benar masuk, sukumu api surgawi akan menjadi yang pertama berperang. Kaisar api surgawi saat ini juga dipenuhi dengan sejuta kutukan di hatinya. Dia tidak menyangka bahwa sedikit kata-kata yang dia ucapkan secara impulsif akan membuat dewa pembunuh ini melanggar aturan dan menginjakkan kaki ke alam asing. Meskipun dia takut padamu. Dia tidak takut pada para kaisar kuno dari ras asing itu. Dia memelototi mereka dengan keras dan berteriak dingin. Bukankah hanya aku yang bicara tadi? Bukankah kalian semua juga mengejeknya tadi? Mengapa sekarang kalian tahu cara pengecut? Daripada membuang-buang waktu, lebih baik memikirkan cara menenangkan dewa pembunuh ini. Benar. Kita harus segera mencari solusi. Apapun yang terjadi,
Kita tidak boleh membiarkan dewa pembunuh ini menginjakan kaki ke alam asing. Para kaisar kuno dari ras asing yang baru saja banyak bicara. Saat ini semuanya terlihat ketakutan. Mereka tahu betul, dengan sifatmu yang harus membalas setiap luka. Begitu masuk alam asing, yang pertama sial adalah mereka yang baru saja banyak bicara. Lu Linglong tidak bisa melihat apa yang terjadi di alam asing, tetapi melalui pemanggilan garis darah. Dia mendengar suara agungmu melalui formasi besar. Leluhur Lu Xuan ini tampaknya juga orang yang kejam. Jelas-jelas hanya tersisa satu napas. Masih berani mengancam para kaisar kuno dari ras asing. Ini jelas bukan orang biasa. Lu Linglong sangat terkejut. Para kaisar kuno dari ras asing itu semuanya adalah keberadaan tingkat kaisar. Banyak di antaranya berada di puncak kaisar. Namun leluhur Lu Xuan mampu mengancam kaisar kuno dari ras asing itu, sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuat dan dominannya leluhur Lu Xuan. Lu Linglong menunggu dengan tenang. Tidak ada yang berani berbicara lagi, takut mengganggu rencanamu. Darah esensi anggota keluarga Lu. Meskipun bisa membuat leluhur Lu Xuan pulih sementara, itu bukanlah cara yang sempurna untuk menyelesaikan masalah. Jika saja ramuan keabadian bisa didapatkan, itu pasti metode yang paling sempurna. Hanya dengan satu obat keabadian, leluhur yang akan gugur bisa memperpanjang hidupnya 10.000 tahun. Menyelesaikan masalah leluhur Lu Xuan dari akarnya. Lu Linglong juga sangat khawatir saat ini, dia tidak tahu bagaimana para kaisar kuno ras asing itu akan memilih. Bahkan jika leluhur Lu Xuan sekuat apapun, dia sekarang sudah hampir mati. Jika para kaisar kuno ras asing itu bersikeras untuk tidak menyerahkan obat keabadian, leluhur Lu Xuan hanya bisa menerobos ke alam asing. Dengan kondisi leluhur Lu Xuan saat ini, begitu menerobos ke alam asing, dia hanya akan menemui jalan buntu. Namun, itu bukanlah akhir yang diinginkan keluarga Lu mereka. Jika leluhur Lu Xuan mati, keluarga Lu mereka juga akan berakhir. Di aula keluarga Lu, semua orang tegang melihat Lu Linglong. Mereka semua ingin tahu apakah darah esensi yang mereka berikan dapat membantu leluhur Lu Xuan. Linglong, katakan pada leluhur. Jika tidak cukup, kita masih bisa memberikan esensi kehidupan. Ayah bagaimanapun juga adalah puncak kuasi emperor. Dengan esensi kehidupanku, pasti bisa membantu leluhur. Lu Tianyuan berwajah tegas. Dia bersedia memberikan esensi kehidupannya untuk membantu leluhur Lu Xuan memulihkan kekuatannya. Tidak. Ketua klan, kami adalah tulang punggung keluarga Lu, sama sekali tidak boleh terjadi apa-apa. Jika leluhur membutuhkan, kami para tetua ini juga bisa menyumbangkan esensi kehidupan kami. Kami para tetua ini. Meskipun kekuatan kami tidak sebanding denganmu, kami tetap berada di alam kaisar semu. Dengan esensi kehidupan kami, leluhur pasti bisa memulihkan kekuatannya untuk sementara. Linglong, katakan pada leluhur. Kami siap, kapan saja, untuk memberikan esensi kehidupan kami demi leluhur. Begitu Lu Tianyuan selesai berbicara, dia dihalangi oleh 8 tetua. Kedelapan tetua berbaris menghalangi Lu Tianyuan. Di ambang hidup dan mati, anggota keluarga Lu masih bisa melakukan ini, yang membuat Lu Linglong cukup terkejut. Keluarga seperti ini tampaknya sangat berbeda dari keluarga di kehidupan sebelumnya. Ayah, para tetua. Jangan khawatir, leluhur sedang bernegosiasi dengan kaisar kuno ras asing, jadi kita belum perlu membantu. Lu Linglong menghentikan semua orang, sambil menunjukkan senyum meyakinkan kepada mereka. Kita harus percaya pada leluhur. Lagi pula dia adalah kaisar terkuat 10.000 tahun lalu, metodenya jauh melampaui imajinasi kita. Kalimat ini membuat aula